Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Bilkis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi mail server di Linux Debian berbasis CLI atau Command Line Interface. Setelah itu bagaimana cara mengkonfigurasinya, kemudian pengujian atau uji cobanya, dan setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat webmail atau webmail server. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah cara pembuatan aplikasi mail server dan konfigurasinya. Sebelum ke situ, saya ingin memberitahu teman-teman semua kalau teman-teman semua ingin membuat aplikasi mail server, maka sebelumnya teman-teman semua harus sudah mengkonfigurasi DNS server di server Debian yang akan digunakan. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi DNS server sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Ada penjelasan lain mengenai konfigurasi DNS server. Nah, sekarang kita akan langsung mulai ke pembuatan aplikasi mail server. Ya, kita akan masukkan di sini CD1, ya sudah masuk. Kemudian kita ketikkan apt-min cd-rom add. Nah, kita enter. Kita tunggu proses memindai CD-nya. Nah, setelah itu kita masukkan CD kedua. Kita lakukan hal yang sama seperti perintah tadi, apt-min cd-rom add. Nah, kita enter. Nah, kita lakukan sampai dengan CD ketiga. Ya, kita sekarang masukkan CD ketiga. Kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi, enter. Nah, setelah memasukkan CD ketiga, kita masukkan kembali CD ke-1 untuk menginstal aplikasi mail server. Ya, kita masukkan lagi CD pertamanya. Kemudian kita ketikkan di sini apt-min get install postfix, ya. Kita ketikkan seperti ini untuk proses penginstalan aplikasi, yaitu di dalamnya postfix, CourierPop, dan CourierImap. Kita enter. Nah, pada bagian ini kita ketik Y untuk melanjutkan proses penginstalan. Nah, pada bagian ini kita klik OK. Kita enter. Nah, di bagian ini kita pilih yang internet site. Kita langsung klik OK. Di bagian system mail name, kita isi atau masukkan domain mail server yang telah dibuat pada materi DNS server. Tadi yang kita buat adalah mail.smkn3garut.sch.id seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita masukkan CD2 atau Debian 2. Setelah itu kita lanjutkan dengan klik enter. Nah, pada bagian ini kita pilih no, kita langsung klik enter.
Nah, pada bagian ini kita masukkan atau ganti CD dengan CD ketiga, ya, untuk melanjutkan proses penginstalan aplikasi mail server. Kita sudah masukkan CD ketiga, kita klik enter. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengetikkan perintah apt, kita mengetikkan perintah apt -get install -f. Nah, setelah selesai, kita sudah selesai menginstal aplikasi mail servernya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi aplikasi mail server. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah maildirmake Nah, kita ketikkan perintah seperti ini, enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi aplikasi Postpic, ya, dengan perintah sebagai berikut. Nah, di bagian ini kita ke bagian yang paling bawah, kemudian kita ketikkan home_mailbox, ya, home_mailbox sama dengan maildir. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter untuk menyimpan konfigurasinya. Perlu teman-teman tahu, ketika mengetikkan di bagian ini teman-teman harus berhati-hati karena teman-teman harus mengetikkan sesuai dengan perintahnya. Misalnya ketika perintahnya harus kapital, maka teman-teman harus mengetikkan huruf kapital. Karena kalau tidak nanti akan terjadi error. Ya, selanjutnya kita tambahkan sedikit konfigurasi pada Postpic dengan mengetikkan perintah sebagai berikut, yaitu dpkg min reconfigure Postpic, ya, seperti ini. Nah, di bagian ini kita pilih OK. Nah, di sini mail name-nya jangan kita ubah, kita pilih OK. Nah, di bagian root dan postmaster tidak perlu kita isi. Kita lewati saja dengan klik OK. Selanjutnya di sini jangan ada yang diubah. Nah, pada bagian ini kita pilih No. Kemudian pada local network, ya, di bagian ini kita tambahkan perintah seperti ini. Ya, kita tambahkan perintah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Di bagian ini kita pilih No. Nah, selanjutnya kita abaikan saja di sini. Nah, di sini kita pilih yang IP versi 4 byte, ya, yang ini. Kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita akan merestart aplikasi mail server, yaitu kita akan merestart Postpic, Courier IMAP, dan Courier POP-nya. Kita ketikkan di sini /etc. Pertama kita akan merestart dulu Postpic-nya. Kita ketikkan /etc/initd/postpic restart, ya, seperti ini. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan merestart Courier min IMAP. Baik, selanjutnya kita terakhir akan merestart Courier min POP seperti ini. Ya, tahap konfigurasi mail server sudah berhasil, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat akun email.
sebelum uji coba, maka kita akan membuat akun emailnya dulu dengan perintah add user. Kita akan menambahkan user di sini penggunanya. Kita akan membuat 2 pengguna di sini karena akan uji coba dengan saling bertukar pesan ya. Kita tuliskan add user, misalnya kita kasih nama Ana ya, add user Ana, enter. Passwordnya kita ketikkan admin saja yang mudah diingat. Nah, di sini kita ketikkan anak lagi. Ini kita lewati. Nah, di bagian ini kita klik Y. Apabila informasinya benar, kita klik Y di sini. Tapi kalau teman-teman misalnya salah, maka teman-teman bisa mengetikkan N untuk no. Maka teman-teman akan mengisi ulang ya, mengisi ulang di bagian add user tadi. Oke. User pertama sudah berhasil kita buat. Kita akan membuat user kedua dengan perintah yang sama. Add user misalnya BB ya, seperti ini. Nah, proses pembuatan sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke proses pengujian mail server. Nah, proses pengujian mail server ini kita kerjakan lewat localhost atau di server ini ya, di server ini sendiri. Dengan perintah telnet mail smkn3 garut.sch.id25. Enter. Selanjutnya kita ketikkan mail from, kita akan mengirimkan email ya, mail dari Ana ke tadi BB ya. Nah, mail from Ana, kemudian kita ketikkan nama penerimanya, receipt to BB seperti ini. Nah, kita ketikkan data untuk mengisi pesan yang akan kita kirim. Misalnya kita ketikkan di sini Assalamualaikum BB misalnya ya. Enter. Kemudian ketik perintah titik untuk menyelesaikan penulisan pesan. Ya, seperti ini. Kemudian kita ketik perintah quit untuk keluar dari aplikasi Telnet. Nah, kita sudah keluar dari aplikasi Telnet. Selanjutnya kita akan membuka email masuk yang dikirim dari user Ana ke user BB ya, dengan cara mengetikkan telnet mail.smkn3garut.sch.id 110 ya. Enter. Nah, di sini kita ketikkan usernya, user penerimanya yaitu BB. Enter. Nah, passwordnya kita isi seperti ini yang sudah kita isi tadi ya. Nah, proses loginnya sudah berhasil. Kita coba buka pesan yang dikirim dari Ana tadi, apakah berhasil atau tidak. Kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, ternyata pesannya sudah terkirim ke BB. Di sini ada ya, Assalamualaikum BB. Nah, setelah itu, setelah selesai proses pengirimannya, kita akan melanjutkan atau menguji cobanya di CMD. Kita akan menguji coba di CMD. Kita buka aplikasi CMD. Ya, di sini kita coba pin dulu ke server. Ya, berhasil. Kita langsung saja coba mengirimnya lewat CMD. Perintahnya sama seperti perintah yang kita gunakan tadi saat di server. Pertama, kita ketikkan di sini. Maaf. Ya, kita ketikkan di sini telnet mail.smkn3garut.sch.id 25. Nah, seperti ini kita klik enter. Kemudian di sini kita
tulis mail from seperti tadi ya, from Ana. Kemudian diterimanya receipt to BB. Datanya kita tulis Assalamualaikum BB ya, seperti ini. Kita ketikkan titik untuk mengakhiri pesan. Kemudian kita ketikkan quit. Kita ketikkan quit untuk keluar dari telnet. Nah, sudah keluar ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses penerimaan pesan lewat CMD ini ya, dari Ana tadi ke BB. Perintahnya sama seperti yang di server tadi, kita ketikkan di sini telnet mail.smkn3garut.sch.id 110. Nah, kita enter. Nah, di sini kita enter dulu satu kali. Setelah itu kita masukkan user penerimanya, yaitu BB ya, seperti ini. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah login, kita coba buka pesannya. Apakah terbuka atau tidak? Nah, ternyata pesannya terbuka. Di sini sudah tertulis Assalamualaikum BB, yaitu pesan yang dikirim dari Ana tadi ya. Nah, proses pengujian pada aplikasi mail server telah berhasil.